Contoh kasus yang kita ambil yaitu hubungan Peer dan Roy terhadap harga saham. Soalnya sebagai berikut. Seseorang ingin melakukan pengamatan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham. Ia ingin mengetahui hubungan rasio keuangan, PER, atau Price Earning Ratio, dan ROI, atau Return on Investment terhadap harga saham. Pertanyaannya yaitu analisis seperti apa yang dapat digunakan. Berikut adalah data saham yang didapatkan dalam bentuk tabel. Di tahun 2003, harga saham 8.300, PER-nya 4% dan ROI-nya 6%. Di tahun 2004, harga saham 7.500, PER-nya 3% dan ROI-nya 3%. Di tahun 2005, harga saham 8.950, PER-nya 5% dan ROI-nya 5%. Di tahun 2006, harga saham 8.250, PER-nya 4% dan ROI-nya 4%. Di tahun 2007, harga saham 9.000, PER-nya 5% dan ROI-nya 6%. Di tahun 2008, harga saham 8.750, PER-nya 4% dan ROI-nya 6%. Di tahun 2009, harga saham 10.000, PER-nya 8% dan ROI-nya 8%. Di tahun 2010, harga saham 8.200, PER-nya 7% dan ROI-nya 7%. Di tahun 2011, harga saham 8.300, PER-nya 7% dan ROI-nya 8%. Di tahun 2012, harga saham 10.900, PER-nya 12% dan ROI-nya 10%. Di tahun 2013, harga saham 12.800, PER-nya 14% dan ROI-nya 12%. Uji yang cocok dengan kasus tersebut adalah uji regresi linear berganda, atau yang biasa kita sebut dengan multiple regression analysis. Multiple berarti banyak. Jadi, regresi linear berganda merupakan salah satu model untuk memprediksi atau meramal dengan menggunakan data berskala interval atau rasio yang memiliki lebih dari satu prediktor. Multiple regression diambil dari kata multiple yang berarti banyak. Regresi ini adalah regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau variabel independen. Mengapa harus digunakan? Karena regresi linear berganda ini memiliki banyak fungsi, yang pada umumnya berfungsi untuk mencari pengaruh dari dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Fungsi dari regresi linear berganda adalah untuk mengetahui estimasi rata-rata dan nilai variabel berdasarkan pada nilai variabel bebas, untuk menguji hipotesis karakteristik dependensi, dan untuk meramalkan nilai rata-rata variabel bebas yang didasari nilai-nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Kapan regresi linear berganda digunakan? Regresi linear berganda digunakan ketika kita ingin meramalkan bagaimana naik turunnya keadaan variabel dependen apabila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi. Syarat dari regresi linear berganda adalah ada hubungan linear antara variabel bebas dan variabel tergantung, data terdistribusi normal, data berskala interval atau rasio, tidak ada outlier, non-multikolinearitas, non-autokorelasi, dan homoskedastisitas. Nah, bagian ini kita akan menghitung dengan SPSS atau Excel. Seperti yang kita ketahui di awal, kita telah mendapatkan data-data saham ya dari tahun 2003 hingga 2013 dengan harga saham dan PER dan ROI-nya. Data ini yang akan kita olah nantinya dalam Excel. Dalam penyelesaiannya, kita harus mengetahui dulu apa yang diinginkan oleh si penelitinya. Nah, seseorang ingin melakukan pengamatan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham. Ia ingin mengetahui hubungan rasio keuangan, price earning ratio, dan return on investment terhadap harga saham. Nah, dari soal tadi yang dapat kita ketahui adalah variable dependent atau Y adalah harga saham. Variabel independen atau X1 adalah PER atau Price Earning Ratio, dan variabel independen X2-nya adalah ROI atau Ratio of Investment.
Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung kasus yang tadi menggunakan SPSS atau kali ini saya akan menggunakan Excel. Nah, yang pertama tentu saja kita input datanya di sini. Nah, sekarang saya sudah menginput datanya. Sekarang kita ke data di atas. Nah, sekarang kita ke data analisis. Nah, setelah kita ngeklik data analisis akan muncul seperti ini dan kita pilih yang regresi. Oke. Yang kedua, kita akan input Y range yaitu harga saham di sini. Dan input X range-nya dengan PER dan ROI. Seperti ini. Nah, setelah itu kita residuals kita klik, kita checklist standardized residuals dan normal probability-nya di checklist juga. Setelah itu kita klik OK. Nah, nanti akan muncul sheet baru seperti ini. Nah, ini kita pertama ke home, format, dan auto fit column width. Nah, akan terlihat hasilnya seperti ini. Untuk analisis hasil interpretasinya akan dilanjutkan oleh teman saya Tasya. Berikut hasil interpretasinya. Multiple regression analysis digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel independen terhadap variabel dependen secara serentak. Nilai R berkisar antara 0 sampai 1. Jika nilai R mendekati angka 1, maka hubungan semakin kuat. Namun, jika bersebaliknya, maka hubungan semakin lemah. Menurut Sugiono tahun 2007, untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi memiliki pedoman, yaitu 0 sampai 0,199 sangat rendah, 0,2 sampai 0,399 rendah, 0,4 sampai 0,599 sedang, 0,6 sampai 0,799 kuat, 0,8 sampai 1 itu sangat kuat. Nah, berikut ini ada hasil analisis korelasi ganda. Dapat dilihat sendiri pada tabel. Berdasarkan tabel di atas, diperoleh angka R sebesar 0,912. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang sangat kuat antara PER dan ROI terhadap harga saham. Berikut ini ada hasil determinasinya. Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai R square sebesar 0,832 atau 83,2%. Hal ini menunjukkan sumbangan pengaruh variabel dependen, yaitu PER dan ROI, terhadap harga saham sebesar 83,2%. Atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model PER dan ROI mampu menjelaskan sebesar 83,2% variasi variabel dependen atau harga saham. Nah, sedangkan sisanya sebesar 17,8% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Standard error of the estimate adalah suatu ukuran banyaknya kesalahan model regresi dalam memprediksi nilai Y. Dari hasil regresi didapatkan nilai 698,35 atau Rp698,35 dalam satuan harga saham. Hal ini berarti banyaknya kesalahan dalam prediksi harga saham sebesar Rp698,35. Nah, sebagai pedoman, jika standar error of the estimate kurang dari standar deviasi Y, maka model regresi semakin baik dalam memprediksi nilai Y. Nah, berikut ini ada uji koefisien regresi bersama-sama atau uji F. Ada tabelnya ini. Nah, dalam uji koefisien regresi bersama-sama atau uji F ini, pertama kita mencari F hitungnya dulu. F hitungnya di sini adalah 19,787. Kemudian A-nya adalah 5% atau juga sama dengan 0,05. DF1 sama dengan 2 dan DF2 sama dengan N dikurang K dikurang 1 yang sama dengan 10 dikurang 2 dikurang 1 sama dengan 7. Nah, berikut rumus F tabel di Excel. FINV dalam kurung 0,05 titik 0,2 titik 0,7 sama dengan 4,737. Nah, HO tidak ada pengaruh signifikan
terhadap per dan ROI secara bersama-sama terhadap harga saham. HA ada pengaruh signifikan per dan ROI secara bersama-sama terhadap harga saham. Nah, karena F hitung lebih besar daripada F tabel, maka HO ditolak. Karena HO ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan per dan ROI secara bersama-sama terhadap harga saham. Berikut ada uji regresi secara parsial atau uji T. Nah, cara mencarinya adalah sebagai berikut. T hitung per sama dengan 1,799 dan T hitung ROI sama dengan 0,175. A sama dengan 5% sama dengan 0,05. DF sama dengan N dikurang K dikurang 1 sama dengan 10 dikurang 2 dikurang 1 sama dengan 7. T tabel sama dengan TINV dalam kurung 0,05 titik, 7. Kalau di enter jadinya 2,364. Nah, HO secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara per dengan harga saham. Sementara HA secara parsial ada pengaruh signifikan antara per dan harga saham. Karena T hitung per lebih kecil daripada T tabel, maka HO per diterima. Karena T hitung ROI lebih kecil daripada minus T tabel, maka HO ROI diterima. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga materi yang kami paparkan dapat bermanfaat. Dan yang terakhir, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.